Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kabar kita dalam keadaan dahsyat dan luar biasa karena penyertaan dari Tuhan kita yang hidup. Nah, hari ini kembali lagi kita dalam renungan malam. Sebelum kita beristirahat, saya berharap sharing malam hari ini bisa dapat kita renungkan sebelum kita tidur, sehingga kita boleh dapat sesuatu, berkat sesuatu malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita boleh mengerti kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau saya sharingkan malam hari ini adalah tentang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ingat tentang bagaimana bangsa Israel akan melakukan perjalanan keluar dari Mesir. Pada saat itu ada 10 tulah yang Tuhan turunkan kepada bangsa Mesir, ya, sebagai pembelajaran bahwa bangsa-bangsa harus mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kepada hukuman yang ke-8, ya, masih saja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Sampai pada hukuman yang ke-9, yaitu munculnya belalang-belalang pelahap. Nah, para pegawai Firaun ini berkata kepada Firaun, "Lepaskanlah saja bangsa Israel," begitu kata mereka. "Lepaskanlah saja bangsa Israel agar hukuman ini agar mereka tidak menjadi jerat atas kita, agar mereka tidak membuat kita tersiksa seperti ini." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, apakah dengan kalimat seperti itu pegawai Firaun sungguh bertobat? Nah, kalau kita pelajari di satu titik, mungkin pegawai Firaun takut akan Tuhan, mulai melihat bahwa wah, ini Tuhan yang berkuasa, begitu kata mereka. Nah, tapi ternyata yang mereka mau lakukan itu hanyalah semoga situasi itu cepat berlalu, karena mereka mengalami penderitaan dari masih adanya bangsa Israel di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena takut akan Tuhan, takut akan hukumannya Tuhan. Bukan takut akan Tuhan karena mengakui kebesaran Tuhan yang hebat, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, mengagumi Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi takut karena takut akan hukuman menimpa mereka. Nah, masih banyak sekali orang-orang Kristen di sekitar kita yang mungkin berdoa, yang mungkin pergi ke gereja hari Minggu, itu karena takut akan hukuman. Itu karena mereka takut mereka tidak diberkati, karena takut mereka tidak mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan mungkin di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan mungkin masih ada perasaan seperti ini. Saya berdoa, supaya saya diberkati, supaya toko saya jalan, usaha saya berhasil. Saya pergi ke gereja hari Minggu supaya Yesus cupu, supaya Yesus memberkati saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah memberkati, sangat-sangat mengasihi kita semua, sangat-sangat mencintai kita semua. Tanpa perlu kita pergi ke gereja, tanpa perlu kita berdoa, Yesus sudah mengasihi kita. Ya, Yesus sudah pasti akan memberkati kita. Tapi perbedaannya adalah sebagai orang Kristen, kita mengerti bahwa ketika Yesus mengasihi kita, artinya kita juga harus menjadi kekasih Tuhan. Ada istilah mempelai Kristus. Artinya kita juga harus membuktikan bahwa kita orang yang mencintai Tuhan. Nah, kalau kita orang yang mencintai Tuhan, apakah hubungan kita akan jauh dari Tuhan? Apakah kita akan berdoa jarang-jarang? Apakah hari Minggu kita tidak ke rumah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, baik secara onsite maupun secara online? Pasti ada kerinduan dalam hati kita untuk terus bertemu dengan Tuhan. Karena seperti yang Bapak Gembala kita selalu katakan, kekristenan bukanlah agama, tapi kekristenan adalah hubungan antara kita dengan penciptanya, dengan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menganggap Bapa kita sebagai Bapa yang mungkin, wah, saya bisa kena hukuman ini kalau saya nggak berdoa. Saya bisa kena hukuman ini kalau saya nggak gereja. Hubungan Bapa dan anak tidak seperti itu. Tapi karena kita mengasihi Dia. Karena Tuhan juga sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk surga itu bukanlah sebuah tujuan kita sebagai orang Kristen. Masuk surga adalah akibat dari kita percaya kepada Tuhan. Masuk surga itu hanyalah bonus.
Tapi tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Dia, ya. Mampu nggak kita? Bisa nggak kita? Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana caranya? Terus bangun hubungan sama Tuhan. Nah, malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita datang sama Tuhan. Datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita bukan sedang berhadapan dengan Bapa yang otoriter. Kita bukan sedang berhadapan dengan Tuhan yang memberi batasan, kemudian harus kita turuti seperti itu. Kalau tidak, ada hukuman yang akan membuat kita ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, Alkitab katakan. Tapi Tuhan memberikan roh damai sejahtera yang mengusir segala ketakutan. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini masih takut, ya, masih takut karena hukumannya, masih takut karena konsekuensi yang harus kita terima karena kita tidak mengasihi Tuhan, itu salah. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Hari ini sebelum kita beristirahat, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah hati datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan udah lebih dahulu mencintai kita. Gak perlu takut bisnis kita, usaha kita, ya, keluarga kita, pelayanan kita mengalami sesuatu. Karena kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu under kontrolnya Tuhan. Ya, bahkan Alkitab katakan, selai rambutmu jatuh pun aku tahu. Bayangkan, betapa Tuhan menganggap kita sebagai sesuatu yang penting. Nah, hari ini datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera, roh kesukaan, sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Engkau bukan Bapa yang memberikan roh ketakutan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, bukan main-main, bukan omong kosong belaka. Tapi kami boleh merasakan cinta-Mu setiap saat, dimanapun, kapanpun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau istirahat Tuhan, biar besok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran, pengharapan, sukacita yang baru daripada-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga malam ini kita boleh mendapatkan sesuatu. Ingat, Tuhan sangat-sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.